Halo teman-teman, saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih ngerti, dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk teman-teman yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Di video ini saya mau ngebahas sesuatu yang boleh jadi sering banget teman-teman alami. Atau teman-teman lagi kumpul keluarga dan tiba-tiba teman-teman disuruh ngomong sama keluarga teman-teman. Video ini akan ngebahas yang namanya public speaking. Oke, sesuatu yang nggak asing di telinga teman-teman. Tapi kalau dilemparin siapa nih yang mau ngomong di depan, seringkali orang-orang suka kamu dong, kamu dong, kamu dong. Nah itu saya alamin dari mulai elementary school sampai saya S1, S2, S3. S3 enggak, kecuali S3. Kalau misalnya ada yang pendapat yang pengen disampaikan, kita tuh padahal kalau di belakang udah ngomongin terus. Misalnya mau ngomongin apa? Yang sekarang lagi rame tentang kerajaan-kerajaan halusinasi itu. Kamu dong yang ngomong, begitu dosen nanya. Tapi ketika disuruh ke depan, mereka tuh yang pada nggak mau gitu, antara malu atau ya kita positive thinking aja malu, soalnya kalau nggak ngerti nggak mungkin. Nah sekarang saya mau ngebahas poin-poin apa saja nih yang harus kita siapkan ketika kita mau ngomong di depan umum. Sebelum masuk ke sana, saya mau kasih tahu dulu sama kalian apa sih public speaking itu. Kurang lebih public speaking itu adalah bicara di depan umum, halayak. Ya, kita punya halayak siapa saja, umur berapa, jenis kelaminnya apa, it's really important. Tapi saya bakal bahas mulai dari yang pertama, yaitu suara atau voice. Di sini ada 3 jenis suara, it's going to be lower, louder, sampai slower. Kita memang harus mengatur yang namanya pitch control ketika kita berbicara. Jangan terlalu slow, jangan terlalu cepat. Ya, kita lihat situasi dan kondisi aja. Kalau memang kita harus dituntut ngomongnya pelan-pelan, ya pelan-pelan. It's going to be depend on the topic. Di sini ada yang namanya, dalam voice juga ada yang namanya use voice as a tool. Tentu saja ketika kita memberikan tekanan-tekanan pada kata-kata yang memang harus kita tekankan, itu akan membentuk pesannya lebih penting. Kayak misalnya kita lagi ngebahas yang namanya HIV/AIDS. Begitu kita nyebut HIV/AIDS-nya, itu nggak apa-apa kita agak tone-nya dikencengin di sana supaya orang-orang lebih concern apa yang kita bicarakan. Kemudian ada yang namanya use vocal variety. Dalam hal ini vokal kita harus bisa naik turun, jangan monoton karena itu akan membosankan. Kayak misalnya kalau teman-teman lihat stand up comedy, itu salah satu contoh public speaking ya. Mereka itu menggunakan tone voice naik, turun, tinggi, rendah. Untuk apa? Untuk memberikan mau kemana itu pesan. Apakah untuk melucu atau untuk menyindir dan sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah keep voice steady. Dalam hal ini steady, stabil. Tadi kita udah memberikan kontrol tinggi rendahnya suara, cepet atau speed kita bicara. Dan di situ kita harus bisa membuat suara kita itu steady atau stabil. Nah, kemudian saya juga akan membahas poin yang kedua, yaitu stage presence. Yang pertama, imagine what people see. Kita ini dealing with presentation. Kita ini mempresentasikan sesuatu. Apakah stand up comedy, apakah mengajar, apakah memberi sosialisasi atau berpidato. Teman-teman bisa melihat bahwa yang disampaikan harus nyambung dengan performance kita, karena kita harus memposisikan kalau orang lihat kita gimana nih, enak apa enggak, lebay apa enggak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, be confident. Ketika naik panggung, pede aja. Pede itu nomor 1. Kalau misalnya kalian nggak pede, pesan bagus, pesan sekeren apapun itu nggak akan sampai. Tapi dalam hal ini confident bukan overconfident, tapi pede yang pas. Kemudian yang selanjutnya, keep energy high. Dalam hal ini teman-teman harus bisa menjaga stamina teman-teman supaya dilihat sama audiens itu nggak lemes, nggak kaku, nggak ngebosenin ya. Oke, yang selanjutnya saya mau ngebahas eye contact atau kontak mata. Lihat mata audiens, that's important. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak ngelihat mata audiens atau kita ngelihatnya ke atas aja. Pernah saya waktu sekolah, guru saya bilang, "Tih kalau ngomong biar pede lihat aja satu sisi." Tapi kan
nggak lucu kalau misalnya satu sisi dan audiensnya di sini. Itu nggak banget. Karena eye contact bisa membuat chemistry antara kita, pembicara, dengan audiens. Pembicara dengan audiens, chemistry-nya harus dibangun supaya pesan bisa sampai. Kebayang nggak sih kalau nggak ada chemistry atau nggak ada connection antara pembicara dan audiensnya? Aduh, audiens nggak akan nyaman tuh ngedengerin kita. Dan jangan melakukan hal ini. Saya pernah dibilang sama teman saya, kalau lu deg-degan, lu anggap aja semua audiens monyet. Itu nggak banget. Anggap audiens itu ya audiens, people, orang. Jangan nganggep kayak gitu. Jaga eye contact. Nah, dalam hal ini, eye contact juga jangan lebay alias jangan kelamaan. Satu orang cukup 3 detik. Kan gak enak ya kalau misalnya ada yang ngomong di depan terus orangnya ngeliatin kita lebih dari 3 detik. Cobain aja. Kalau pas ngomong di depan umum terus lebih dari 3 detik itu akan membuat awkward. Awkward itu kagok ya. Kaku, nggak enak antara audiens dan presenter. Di sini kan kita ketika ngomong itu audiens ada yang banyak banget, ada yang ya banyaknya standar. Agak sulit kan mencari mata mana nih yang mau dilihat. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian cukup ngelihat jidatnya aja. Set, scan, tapi jangan kayak narik balik kanan kiri cepet banget. Satu orang 3 detik loncat kayak orang selanjutnya. Ada yang namanya body language. Nah, dalam hal ini body language, postur kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu menjadi perhatian, percaya nggak percaya. Misalnya body language kalian itu tidak disadari menyinggung orang-orang yang lagi nonton kalian. Maka dari itu body language kita ambil yang umum-umum aja, jangan pakai body language yang spesifik. Kayak misalnya body language yang nggak disukai orang-orang, banyak lah ya, nggak usah pakai yang kayak gitu-gitu. Cukup dengan body language yang umum-umum aja. Nunjuk, kalau nggak pakai jari telunjuk ya pakai jari ini jempol. Kalau di Bandung, di Jawa Barat, kalau nunjuk itu enaknya pakai jempol. It's a matter of culture. So, kalian tetap harus belajar budaya yang ada di tempat kalian bicara. Ketika bicara di depan umum, ada kan orang yang bicaranya tuh nggak duduk kayak saya gini, berdiri. Nggak apa-apa kalau pas ngobrolnya agak lama dan acaranya tidak begitu formal, itu nggak apa-apa banget. Kalian jalan ke kanan, jalan ke kiri, itu nggak apa-apa banget. Itu bisa membuat ice breaking atau memecahkan kebisuan, kekakuan antara pembicara dengan audiens. Dan jangan lupa smile, senyum. Gimana teman-teman udah pada ngerti kan? Kalau misalnya teman-teman masih penasaran, silahkan isi kolom komentar di bawah. Atau ada masukan nih buat saya, Miss kurang gini, kurang gitu, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!